Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang initial assessment untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat. Initial assessment atau penilaian awal bertujuan untuk menilai hal-hal yang mengancam nyawa penderita dan bagaimana menanganinya dengan cepat dan benar. Kenali terlebih dahulu keadaan yang mengancam nyawa dengan melakukan primary survey, yaitu penanganan ABCDE dan resusitasi, dan secondary survey, yaitu pemeriksaan head to toe. Selanjutnya melakukan terapi definitif atau menetap. Sebelum kontak dengan pasien, ini dengan prinsip 3A, aman diri dengan menggunakan APD, aman lingkungan, apakah lingkungan aman, apakah lingkungannya berbahaya, lalu aman pasien, do not further harm, jangan memperparah kondisi pasien. Selanjutnya identifikasi keadaan umum dengan memeriksa kesadaran, apakah pasien sadar, apakah pasien berespon terhadap suara, apakah pasien berespon terhadap nyeri, apakah pasien tidak berespon sama sekali. Apabila pasien sadar, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai permasalahan atau keluhan yang dialami pasien. Apabila pasien tidak sadar, lakukan primary survey. Primary survey terdiri dari A-nya RW ditambahkan kontrol servikal, breathing plus oksigenasi atau ventilasi, C circulation plus kontrol perdarahan, D disability, pemeriksaan status neurologis dan GCS, exposure, ini dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, bila perlu buka atau gunting pakaian untuk melihat jejas atau ancaman lain. Selanjutnya juga hipotermia dengan memberikan selimut pada pasien. RW ini untuk memeriksa kepatenan jalan nafas. Curiga fraktur ini apabila pasien trauma kapitis dengan penurunan kesadaran, multitrauma, trauma lebih dari 2 regio tubuh, terdapat jejas di atas klavikula ke arah kranial, biomekanik trauma mendukung, misalnya pasien habis tertabrak dari depan atau pasien tertabrak dari belakang dan kepala jatuh duluan misalnya. Bila curiga fraktur servikal, ini fiksasi kepala secara manual, lalu pasang cervical collar, bila perlu pasang head stabilizer untuk mencegah pergerakan pada kepala dan leher. Selanjutnya ini curiga fraktur basis krani apabila ada perdarahan dari lubang hidung atau telinga, raccoon eyes, dan betel sign. Cara memeriksa kepatenan jalan nafas bisa dengan head tilt chin lift atau jaw thrust, look, listen, and feel, yaitu melihat pengembangan dada, mendengar suara nafas, dan merasakan hembusan nafas. Head tilt chin lift ini dilakukan apabila pasien tidak ada tanda-tanda fraktur basis krani atau fraktur servikal. Yang lebih aman dilakukan jaw thrust atau chin lift. Apabila pasien mengalami gargling, ini karena sumbatan cairan, misalnya darah, sekret, dilakukan lock roll, finger sweep, atau suction. Apabila pasien mengalami snoring, ini bunyi ngorok ya, lidah jatuh ke belakang, ini dilakukan chin lift, jaw thrust, dipasang OPA atau NPA. Nah, ini contoh tindakan pada gangguan RW. Ini head chin lift, jaw thrust, lock roll, dan finger sweep. OPA ini pada pasien yang tidak sadar. Nasopharyngeal ini untuk pasien sadar. Selanjutnya breathing, look atau inspeksi, buka baju yang menutup dada, apakah ada jejas, apakah ekspansi dada simetris atau tidak. Listen, auskultasi, kedua sisi dada, dengarkan suara paru dan jantung. Feel, perkusi, kedua sisi dada, apakah ada hypersonor atau dullness, apakah ada udara, apakah ada darah. Lalu lakukan palpasi, apakah ada gravitasi, file chest. Ini 4 gangguan breathing yang mengancam adanya open pneumothoraks. Ini paru menghisap udara lewat lubang luka apabila dadanya tertusuk benda tajam misalnya.
Lalu tension pneumotorak, ini tanda-tandanya trakea bergeser, ada distensi vena leher. Pneumotorak ini karena adanya udara. Lalu masif hemotorak, ini adanya perdarahan di dalam rongga torak. Varices dengan kontusio paru atau memar, ada patahan. Tindakan pada gangguan breathing, ini kalau open pneumotorak dengan menggunakan kasa 3 sisi, tension pneumotorak dengan needle torakosintesis, masif hemotorak ini dengan WSD torakotomi, dan varices ini pemberian analgesik dan bantuan ventilasi. Untuk kasa 3 sisi ini untuk mencegah udara dari luar ya, jadi ini udara bisa keluar, udara tidak masuk ke paru-paru lewat dinding dada. Sedangkan untuk needle torakosintesis ini untuk melubangi dinding dada untuk mengeluarkan udara yang menyebabkan tekanan berlebih di paru-paru. Circulation ini mengidentifikasi sumber perdarahan eksternal, ini kaji kecepatan, kualitas, dan keteraturan, nilai akral hangat atau dingin, lalu ukur tekanan darah. Apabila akral dingin dan nadi cepat secara lemah, ini merupakan tanda-tanda shock. Pasang infus line 2 jalur dengan cairan RL yang sudah dihangatkan, tinggikan ekstremitas bawah, cari sumber perdarahan dan lakukan penekanan secara langsung. Bila di abdomen atau pelvis, pasang gurita. Ini teknik penekanan secara langsung atau direct pressure untuk menghentikan perdarahan. Ini posisi kaki lebih atas ya, posisi Trendelenburg, pasang gurita pada pelvis atau abdomen. Disability, ini tentukan tingkat kesadaran dengan pemeriksaan GCS dan pemeriksaan tanda-tanda lateralisasi, apakah pupil isokor dan tanda lateralisasi lainnya. Exposure, buka pakaian pasien tetapi cegah hipotermia. Periksa seluruh permukaan tubuh. Ini apakah ada deformitas, apakah ada luka terbuka, apakah ada nyeri tekan, apakah ada bengkak. Reevaluasi terhadap tindakan ABCDE. Setiap selesai melakukan tindakan, evaluasi ulang. Apakah tiba-tiba ketika melakukan di sirkulasi misalnya, tiba-tiba di RW ada masalah, itu kembali ke RW lagi. Apabila ada masalah di breathing, kembali ke breathing lagi. Jadi berulang. Ini tambahan untuk survei primer. F-nya Foley catheter untuk penilaian produksi urin, karena pasien tadi yang dipasang infus 2 jalur perlu diperiksa haluaran urinnya. Kontraindikasinya ruptur uretra. Lalu pemeriksaan NGT untuk melakukan dekompresi lambung, meminimalkan aspirasi untuk memberikan nutrisi. Kontraindikasinya ada fraktur tulang basis krani. Hanya head monitor untuk monitor EKG, bedside monitor untuk mengetahui adanya gangguan irama jantung. Secondary survey dilakukan setelah survei primer selesai. Ini dengan melakukan pemeriksaan dari kepala sampai kaki atau head to toe examination, pemeriksaan tanda-tanda vital, dan pemeriksaan setiap lubang tubuh. Secondary survei selanjutnya bisa dengan kompak, AIUEO, atau dengan sampel, menanyakan keluhan, obat yang dikonsumsi sebelumnya, apakah ada alergi juga, sebelum pasien terjadi trauma, apakah makanan terakhir yang dikonsumsi, apakah ada penyakit, apakah ada riwayat alergi, kejadian sebelum terjadi trauma, apakah yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya foto rongsen, cervical secara lateral, toraks, pelvis anterior posterior. Pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan kreatinin, elektrolit, dan serum, serta pemeriksaan urin dilakukan apabila pasien sudah stabil. Nah, ini tahapan-tahapannya tadi, survei primer dan survei sekunder.
Terima kasih. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya bisa berdiskusi bila ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.